Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua permisa dimanapun Anda berada, Romo Begawan mendapatkan beberapa permintaan agar bisa menjelaskan tentang aji kesaktian yang dimiliki oleh Syekh Siti Jenar. Nah, kali ini Romo Begawan akan menyampaikan bahwasanya Syekh Siti Jenar merupakan orang yang sakti Mondrogono, memiliki beberapa ilmu yang jarang dimiliki oleh orang lain. Jadi ada ajian, ada ilmu-ilmu yang sangat adiluhung. Di antaranya ada aji sepi angin, ada aji bolo sewu, ada aji rogo sukmo, ada aji racek besi, ada aji sirep Boigonondo, ada juga aji grojok sewu. Nah, ini Romo Begawan akan menjelaskan satu persatu agar bisa dimengerti oleh semuanya yang melihat acara ini, bahwa pada saat itu Syekh Siti Jenar adalah seorang sufi, seorang ulama, juga termasuk seorang wali. Nah, dalam menyebarkan agama tentunya banyak yang memusuhi, yang tidak suka. Oleh karena itu, memilikilah Syekh Siti Jenar memiliki ilmu-ilmu dengan belajar yang sungguh-sungguh sehingga dimiliki oleh itu. Karena ilmu Syekh Siti Jenar, kesaktian Syekh Siti Jenar ini hanya bisa didapatkan orang yang sudah mencapai tingkat makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya tentang ilmu sepi angin, ini memiliki manfaat yang sangat tinggi. Jadi Syekh Siti Jenar apabila hendak bepergian, tidak seperti orang zaman sekarang naik kereta, enggak, naik kuda, enggak, pada saat itu langsung. Jadi ilmu untuk meringankan tubuh, sehingga Syekh Siti Jenar misalkan sholat Jumat bukan hanya di masjid yang mana dia kendaki, bahkan bisa sholat Jumat di Masjidil Haram. Jadi di mana saja beliau menghendaki bisa ke sana dalam waktu yang sangat cepat. Itu karena memiliki ilmu ajian kesaktian sepi angin. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Siti Jenar memiliki ilmu bolo sewu. Bolo artinya teman, sewu 1000. Jadi tatkala Syekh Siti Jenar menghadapi musuh, orang yang hendak menyerang Syekh Siti Jenar karena tidak suka, maka dengan menggunakan ajan bolo sewu, muncullah bala-bala tentaranya yang berbentuk jin untuk membantu Syekh Siti Jenar, untuk melindungi Syekh Siti Jenar, bahkan untuk menghancurkan, melemahkan musuh-musuh yang hendak memperdaya
Syekh Siti Jenar itu Aji Bolo Sewu. Terus ada juga Aji Ngrogo Sukmo. Ngrogo Sukmo, ngrogo artinya mengambil, sukmo ruh. Jadi ruhnya memisahkan diri, terambil dari rogo. Jadi raganya umpamanya ada di sini, sukmanya bisa melepas, bisa lepas. Bukan berarti meninggal. Ini digunakan oleh Syekh Siti Jenar tatkala untuk mengalahkan musuh-musuhnya tanpa diketahui. Jadi menggunakan ilmu rogo sukmo. Jadi musuh-musuhnya tidak tahu kalau yang sedang melawan itu Syekh Siti Jenar, karena secara jasad Syekh Siti Jenar umpamanya ada di masjid, umpamanya peperangan ada di luar masjid, menggunakan rogo sukmo. Sukmanya melepaskan diri dari raganya untuk menumpas musuh-musuhnya. Setelah itu semua selesai, barulah kembali kepada rogonya lagi, pada raganya. Itulah ilmu rogo sukmo. Terus juga di samping memiliki ilmu rogo sukmo, Syekh Siti Jenar memiliki kesaktian atau ilmu rajek besi. Jadi manusia yang tidak mempan, tidak pedas oleh tapak panulan pandi, jadi tidak mempan oleh senjata tajam, tidak mempan oleh tombak, tidak mempan oleh pedang. Bahkan umpamanya pada saat itu ada tembakan, ada pistol, nggak mempan, karena Syekh Siti Jenar memiliki ilmu rajek besi. Badannya kuat, keras bagaikan besi, sehingga senjata tajam pun semuanya mental, tidak mempan untuk membunuh Syekh Siti Jenar. Dan ada lagi ilmu atau ajian kesaktian yang namanya Grojok Sewu. Apa itu? Syekh Siti Jenar bisa mencolok putra, mencolok putri. Artinya bisa berganti wujud. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bahkan bisa berwujud bentuk yang lain, bentuk cacing atau bentuk hewan yang lain. Sehingga musuh yang akan mengejar Syekh Siti Jenar bisa kebingungan, karena wujudnya Syekh Siti Jenar bisa dilihat sebagai orang lain yang bukan Syekh Siti Jenar. Sehingga kalau ada musuh yang hendak menangkap Syekh Siti Jenar itu sangat kesulitan, karena bisa berubah bentuk, berubah maujud, sehingga musuhnya pun tidak tahu kalau itu adalah Syekh Siti Jenar. Berikutnya, ini yang sangat ampuh sekali, adalah ilmu sirep Begonondo. Jadi Syekh Siti Jenar itu bisa menyirep musuh walaupun sebanyak berapapun, bisa disirep sehingga bisa tertidur. Nah, ini kadangkala orang menyalahgunakan ilmu ini. Kalau zaman dulu banyak maling, banyak pencuri menggunakan ilmu sirep Begonondo. Ini salah. Jadi yang seharusnya ilmu ini digunakan untuk menangkal tatkala ada musuh-musuh yang hendak
menyakiti, yang hendak merugikan, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini tidak benar. Padahal yang dikendaki oleh si Siti Jenar memiliki kesaktian itu hanyalah untuk membela diri, membela keluarga, membela masyarakat, bangsa, negara, dan agama, bukan digunakan hal-hal yang negatif. Apabila kekuatan ilmu seperti ini digunakan untuk hal negatif, nantinya akan merugikan banyak hal dan akan menjadikan malapetaka bagi dirinya sendiri. Nah, inilah yang disampaikan Romo Begawan atas permintaan yang tidak saya sebutkan orangnya, namanya. Ini disampaikan di dalam forum ini supaya bisa mengetahui bahwasanya Syekh Siti Jenar memiliki kesaktian yang luar biasa. Walaupun punya kesaktian yang luar biasa, ibarat di atas langit masih ada langit lagi. Ada orang sakti, masih ada yang sakti lagi. Sebagai bukti, Syekh Siti Jenar juga dalam perlawanannya dengan Sunan Kalijaga seperti apa, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi yang lain tentang Syekh Siti Jenar dengan Sunan Kalijaga. Semuanya, dua-duanya memiliki ilmu kanugerakan yang sangat kuat dan sangat sakti, dua-duanya sakti. Dan insya Allah dalam waktu yang lain Romo Begawan akan menjelaskan tentang Syekh Siti Jenar melawan atau dilawan oleh Sunan Kalijaga. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Romo Begawan.